Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di channel saya Sigmund Freud. Kali ini saya akan membahas tentang hukum perjanjian internasional. Tapi sebelum itu saya mau memperkenalkan nama saya. Nama saya Sigmund Freud Manarengsong, NIM 1974-2010-21, kelas Hukum A1. Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Baiklah, saya masuk dalam materi, yaitu pengakhiran sepihak perjanjian investasi Indonesia dan Belanda. Perjanjian internasional adalah salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Maka, perjanjian internasional dimasukkan sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional. Menurut Oppenheim, hukum internasional adalah perjanjian antara negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antara negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Faktor-faktor yang dapat mengakhiri perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam bab 6 pasal 18 mengenai berakhirnya suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional berakhir apabila yang pertama, terdapat kesempatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Kedua, tujuan perjanjian tersebut telah tercapai. Ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Keempat, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Kelima, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Keenam, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional. Ketujuh, objek perjanjian hilang. Kedelapan, terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Sedangkan, menurut Konvensi Wina 1969, alasan-alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional adalah berakhirnya perjanjian dibagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama, berakhirnya perjanjian atas persetujuan negara-negara pihak, berakhirnya perjanjian atas persetujuan kemudian, berakhirnya perjanjian akibat terjadi peristiwa-peristiwa tertentu. Suatu perjanjian internasional yang hendak diakhiri eksistensinya berdasarkan kehendak dari salah satu atau beberapa pihak menurut pasal 65 ayat 1, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keinginannya itu kepada negara-negara peserta yang lainnya. Pengajuan usulnya itu harus dilakukan secara tertulis. Pasal 67 ayat 1 disertai dengan alasan-alasan dan langkah-langkah sayongannya ditempuh untuk mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut. Selanjutnya, menurut pasal 65 ayat 2, jika dalam rentang waktu 3 bulan terhitung dari saat diterimanya usulan untuk mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, ternyata tidak ada suatu pihak yang menyatakan penolakan atau keberatannya, maka pihak yang mengajukan usulan itu dapat mengambil langkah-langkah seperti ditentukan dalam pasal 67, yakni menyampaikan pernyataan bahwa perjanjian itu berakhir eksistensinya kepada negara-negara peserta lainnya. Pemberitahuan atau pernyataan itu harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala negara atau kepala pemerintah atau menteri luar negeri. Jika hal itu dilakukan oleh pejabat lain selain dari ketiga itu, maka harus disertai dengan surat kuasa atau kuasa penuh atau full power. Jika tidak, maka keabsahannya dapat dipersoalkan oleh pihak-pihak atau negara-negara yang lainnya. Sementara, jika ada negara-negara peserta yang menolak atau tidak menyetujui usulan untuk mengakhiri eksistensinya, maka perjanjian tersebut atau dengan kata lain terjadi perbedaan pendapat, bahkan dapat mengarah kepada perselisihan di antara negara-negara tersebut. Maka dalam hal ini pasal 65 ayat 3 menyarankan para pihak menyelesaikannya melalui jalan damai sebagaimana diamatkan oleh pasal 33 Piagam PBB. Terima kasih. Demikian materi hukum perjanjian internasional yang saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton channel YouTube saya. Dan di akhir video ini saya mau mengajak teman-teman yang mempunyai saudara, kerabat, atau teman dekat
yang ingin melanjutkan studi di tingkat perguruan tinggi, saya ingin merekomendasikan universitas swasta yang ada di Manado, tentunya dari segi pembelajaran dan dosen-dosen yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia yang tidak kalah hebat dengan dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi negeri di Manado. Di manakah itu? Tentu hanya ada di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. UNPI adalah universitas swasta yang sudah diakui oleh Badan Akreditasi dan sudah terakreditasi B. Jadi, untuk teman-teman yang mempunyai saudara dekat atau teman, kerabat, atau siapapun itu yang hendak kuliah, ayo daftarkan diri Anda segera di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube saya agar supaya kalian tetap terupdate ketika saya mengupload video-video hukum yang tentunya memberikan pengetahuan bagi yang ingin belajar hukum. Terima kasih. Bye.